hanya kalian jadikan alat untuk menakut-nakuti umat. Itu salahnya kalian di situ. Sementara kalian sebenarnya bukan orang-orang yang paham tentang keislaman, bukan orang-orang yang paham tentang Nusantara, bukan orang-orang yang paham tentang sejarah ini. Kalian hanya pendatang. Seharusnya kalian itu menjunjung tinggi budaya yang ada di negeri ini, bukan malah keluar-keluar semacam ini. Ketika Allah sudah berkehendak untuk kemudian membuka aib-aib kalian, kebobrokan-kebobrokan kalian, gak ada satupun orang yang bisa menutupi. Pak Alawi seakan-akan kayak sudah kehilangan harga diri ya. Dimana dulu yang pandai rongsen, Mbah Lutfi bin Yahya, yang pandai rongsen katanya jago rongsen, bahkan punya data yang lebih valid daripada data-data kesultanan dan kerajaan ya. Kini malu. Dulu mengatakan ya bahwa Imad Al-Kaburi, mana tuh Mukibin yang ngomong Imad Al-Kaburi? Nih ya, LBY Lutfi bin Yahya ya. Diundang nggak datang. Ini Al-Kaburi apa enggak nih kira-kira? Hei, gimana Mukibin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Arjus manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, dalam undangan seminar ya tentang pembahasan KRT Sumodiningrat kemarin ya, salah satunya pembahasan sejarah-sejarah, yang mana salah satunya yaitu pembahasan tentang KRT Sumodiningrat yang diaku sebagai Habib Toha bin Hasan bin apalah itu ya. Mereka itu bisanya hanya ngeklaim tanpa punya bukti, tapi ngomongnya selangit, katanya punya data. Giliran diajak seminar nggak berani datang ya. Ini dulu sudah pernah ada ya, cerita dari Kang Yasir juga, bahwa pernah mendatangi ke rumahnya Mbah Lutfi. Kemudian ditanya bahwa ini KRT Sumodiningrat, saya punya datanya demikian. Gimana dengan datanya Habib Lutfi? Mungkin Habib Lutfi punya data, atau data yang lain mungkin bisa ditunjukkan kami. Nanti siapa kira-kira yang sahih? Oh ya, masuk kamar nggak balik-balik dia sampai jam 3 katanya nggak balik. Itu ceritanya ya. Oke teman-teman, langsung kita simak bagaimana sombongnya mereka saat sebelum seminar ini ya. Mereka tuh keluar-keluarnya wah luar biasa. Dan Habib dengan Habib yang lain tuh saling support gitu loh ya. Habib dengan Habib yang lain saling support, meskipun itu kebatilan tetap disupport oleh Habib yang lain. Itu model mereka untuk meyakinkan masyarakat Nusantara, khususnya Muslim Nusantara, khususnya lagi warga Nahdien, agar percaya bahwa Lutfi bin Yahya itu adalah al-qudub gitu loh ya. Oke, langsung kita lihat videonya. Habib Hasan bukan orang asing karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana. Maka itu tadi ya, bagaimana Mbah Lutfi bin Yahya itu dengan gayanya ya, emang gayanya semacam itu Mbah Lutfi bin Yahya. Seakan-akan kayak dia itu orang paling alim sendiri sedunia, paling sufi sendiri sedunia ya. Akan tetapi sebenarnya itu hanya branding mereka saja. Dan ini adalah pembelaan ya daripada sesama Pak Alawi ya, semacam ini, untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pak Alawi itu adalah benar-benar orang yang mempunyai karomah, mempunyai kelebihan, mempunyai dan lain tete bengek lah. Ini kita dengarkan pembelaan atau dukungan dari Habib yang lain. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid. Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Saya nyaksikan, saya nderakan beliau di dalam keraton ketika acara di dalam loh, ini di rumahnya nih, fotonya Hamengkubuwono lengkap. Tapi bohong ya, kayak gitu model-modelnya, hanya lempar cerita untuk memberikan keyakinan, untuk meyakinkan jamaahnya, untuk meyakinkan Mukibinnya yang notabene adalah jongkok gitu loh ya. Oke.
Sedangkan Raden Sudibyo yang mana ini masih benar-benar terah keturunan dari Hamengkubuwono II, kemudian memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Lutfi bin Yahya. Kami hanya meminta klarifikasi dari Tuan Lutfi bin Yahya. Kalau memang benar mereka keluarga dari kami, tunjukkan buktinya. Tapi kalau tidak benar, kami menuntut permintaan maaf secara publik ke seluruh Nusantara. Ini bukan rekayasa, tetapi makam leluhur kami dibuat palsu. Sejarah leluhur kami dibuat palsu, diucapkan oleh Tuan Lutfi bin Yahya di haul-haul KRT Sumodiningrat yang diakui sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Maka dari itu kami meminta klarifikasinya. Nah itu ya, minta klarifikasinya. Lantas apakah Mbah Lutfi bin Yahya yang kemarin diundang di dalam seminar kemudian berani datang? Ya tidak dong ya. Tentu tidak berani karena memang hanya omon-omon, nggak punya data sebenarnya. Hanya klaim mereka saja, ngomong-ngomong punya data, sebenarnya data valid mereka nggak punya. Dan terbukti di acara seminar ya, itu nggak berani datang, walaupun diundang nggak berani datang. Adu data nggak berani. Karena memang nggak punya datanya. Oke, kita simak bagaimana penuturan dari Dr. Lili Suharmaji dan saudara atau Kiai Yasir Arafat beserta teman-teman lainnya ya. Nanti kesimpulannya kita dengarkan bersama. Sumodiningrat betul-betul jadi melawan Nafas, tapi akhirnya nanti gugur di alun-alun selatan. Kalau Bapak Pengelola bilang begitu, dimakamkan di Jejeran. Kenapa di Jejeran? Karena di sana bengkoknya Sumodiningrat. Karena itu tanahnya dia. Baik KRT Sumodiningrat maupun anaknya Tumenggung Sumonugoro sama-sama dimakamkan di Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Bukan di Semarang. 2 tahun lalu kami sudah bersama-sama dengan Kundo Kabudayaan Bantul, waktu itu Pak Elvi, kemudian dengan rombongan ya Pak, waktu itu hari Jumat kami sudah menilai makamnya berbarengan, dan ini dalam rangka menjaga sejarah KRT Sumodiningrat dan juga dalam rangka menjadikan makam-makam ini sebagai warisan cagar budaya. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan makam itu sempat dihauli dari kelompoknya Abah Lutfi nampaknya dengan menyebut sebagai Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Dan itu juga tertera dalam tulisan yang dimuat di website Majelis Taklim Darul Hasimi bahwa makam asli itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad, padahal jelas di situ adalah makam dari KRT Sumodiningrat. Yang lebih lucu lagi, di sebelahnya itu makam Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto sempat dikatakan sebagai makam dari Abdurrahman Ali, padahal inskripsi tulisan di makamnya jelas dalam huruf plegon Raden Wiryowinoto. Maka dengan demikian, semoga selesainya acara seminar yang dilaksanakan di sebuah kampus ya, di kalangan akademisi, membuat penyadaran semua masyarakat dan ada tindak lanjut kepada yang ada di Lampir Kidul. Artinya kalau kita melihat dari sisi yang disampaikan dalam acara tadi, itu yang ada di Semarang berarti palsu, dalam pengertian bukan makam palsu, karena makam itu katanya memang makam dari Mbah Kramajati, tetapi penamaan dengan Sumodiningrat itu palsu. Non sewu ya, sejak dari mbah-mbahnya sampai kakeknya sampai bapaknya, ini merupakan sejarah panjang, sehingga kami tadi Pak Lilik cerita kami, ayo kita adakan diskusi tentang ini. Sebab apa? Ini terkait dengan sejarah panjang Mataram Islam, jangan hilang, gitu ya. Nggak boleh diklaim ini. Maka dengan demikian, harapan saya sih pemerintah ya, kalau masyarakat yang melakukan nanti terjadi benturan, maka pemerintahlah memiliki kesadaran agar itu diturunkan dan ditertibkan. Bagaimana? Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah saya tidak bawa seperangkat
alat rongsen kuburan, karena memang saya bukan ahli rongsen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman ya. Yang anehnya lagi, seringkali mereka ini mengklaim mana ada, nggak ada itu yang membuat makam-makam palsu itu. Habib itu nggak ada dari Pak Alawi buat Habib. Itu tadi klaimnya siapa coba? Yang membuat KRT Sumodiningrat berada di Semarang itu coba siapa? Kalau bukan LBY siapa coba? Apa kurang jelas lagi? Udahlah, kalian nggak usah nutup-nutupi ya. Kalian nggak usah lah nutup-nutupi. Kalau kalian mau jadi mukibin, silahkan kalian jadi mukibin. Monggo, mau jadi mukibin selamanya, seumur hidup kalian, 7 turunan kalian, silahkan. Tapi jangan larang orang-orang untuk berpikir cerdas. Jangan larang orang-orang yang lain untuk memikir pakai akal logika. Jangan larang orang-orang yang lain berislam dengan menggunakan akal sehatnya. Jangan cuma kalian takut-takuti dengan karomah dan syafaat, laknat dan syafaat. Itu semuanya kalian jadikan alat untuk menakut-nakuti umat. Itu salahnya kalian di situ. Sementara kalian sebenarnya bukan orang-orang yang paham tentang keislaman, bukan orang-orang yang paham tentang Nusantara, bukan orang-orang yang paham tentang sejarah ini. Kalian hanya pendatang. Seharusnya kalian itu menjunjung tinggi budaya yang ada di negeri ini, bukan malah keluar-keluar semacam ini. Ketika Allah sudah berkehendak untuk kemudian membuka aib-aib kalian, kebobrokan kalian, gak ada satupun orang yang bisa menutupi. Ketika Allah sudah berkehendak untuk membuka aib-aib kalian ya, kebobrokan kalian satu persatu, gak ada yang bisa menjadi tutup lagi, gak ada yang bisa jadi tameng lagi. Ingat itu. Oke teman-teman, semoga video ini memberikan edukasi buat kita semuanya. Betapa pentingnya menjaga sejarah negeri kita. Ketika sejarah tidak kita jaga, kemudian sejarah dikuasai oleh suatu kelompok, dan kelompok itu sudah menguasai sejarahnya, kemudian dibelokkan sejarahnya, tinggal satu hal, mereka tinggal menggiring opini agar masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahnya. Setelah itu selesai semuanya. Dan saya berharap kepada pemerintah, kepada negara segera hadir dalam hal ini. Jangan biarkan orang-orang pribumi Nusantara, para pemuda-pemuda saat ini, orang-orang yang masih punya ghirah, orang-orang yang masih punya semangat untuk meluruskan sejarah negeri ini, justru menjadi korban dari kebiadaban para aparat yang masih menjadi mukibin-mukibin Pahlawi. Negara segeralah hadir dalam hal ini untuk meluruskan negeri ini, untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini kemudian menjadi carut marut. Jangan sampai terlambat seperti halnya di Sudan dan lain sebagainya. Negeri ini negeri yang aman sentosa sebelum datangnya mereka, sebelum keluarnya mereka. Lihat pada tahun 90-an, 80-90, negeri ini aman tanpa pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Begitu ada pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah, negeri ini mulai goyah. Karena apa? Karena tujuan mereka memang untuk menggoyahkan negeri ini dengan memakai dalih sebagai cucu Nabi. Padahal tidak ada bukti. Semoga video ini bermanfaat. Ambil